Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Reza Putra dengan NIM 231010502239. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang bank risk management. Langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama ada pengertian manajemen risiko bank. Menurut SBC Workbook, dalam The Practice of Risk Management, manajemen risiko merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan exposure organisasi terhadap risiko. Jadi dapat disimpulkan, manajemen risiko adalah kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan risiko. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko bank. Yang pertama, risiko kredit. Risiko yang timbul akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Tujuannya menjaga agar penyaluran dana bank tidak menimbulkan kerugian. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko akibat perubahan kondisi pasar atau suku bunga, nilai tukar, dan harga. Tujuannya meminimalkan dampak negatif terhadap aset dan modal. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi dua, yaitu risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Yang keempat ada risiko operasional. Risiko dari kesalahan proses manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Tujuannya mengurangi dampak negatif gangguan operasional. Yang kelima ada risiko hukum. Risiko akibat kelemahan aspek yuridis, perubahan regulasi, atau proses litigasi. Tujuannya meminimalkan dampak hukum. Yang keenam risiko reputasi. Risiko dari persepsi negatif, publikasi buruk, atau keluhan nasabah. Tujuannya melindungi citra bank. Yang ketujuh ada risiko strategi. Risiko akibat kesalahan strategi atau kegagalan menghadapi perubahan bisnis. Tujuannya memastikan keputusan strategis tetap tepat dan kompetitif. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu ada risiko kepatuhan. Risiko akibat pelanggaran aturan atau standar. Tujuannya menghindari sanksi dan menjaga tata kelola. Dan selanjutnya ada cara mengelola risiko bank. Yang pertama, tata kelola risiko secara terpadu, melibatkan seluruh elemen organisasi dengan tanggung jawab jelas dan koordinasi optimal agar risiko dikelola terintegrasi. Yang kedua, ada tenaga profesional di bidang risiko, menyiapkan SDM kompeten dan analisis, pengukuran, dan pengendalian risiko, termasuk penerapan standar internasional seperti Basel II. Dan yang ketiga ada penyusunan profil risiko, membuat pemetaan risiko secara periodik sebagai dasar monitoring dan pengembalian keputusan strategis sesuai ketentuan OJK. Lalu yang keempat ada kebijakan pengelolaan risiko likuiditas, menetapkan cadangan likuiditas, limit risiko, skenario darurat, dan strategi pendanaan berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keuangan. Lalu ada tata kelola yang baik. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 atau POJK 03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum terdapat 5 prinsip, yaitu harus dijaga dalam sektor perbankan. Yaitu ada yang pertama, keterbukaan atau transparansi, penyediaan informasi yang dapat diakses oleh pihak berkepentingan. Yang kedua ada akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban manajerial yang dijalankan secara efektif dan efisien agar meningkatkan kepercayaan pengguna informasi terhadap perusahaan. Yang ketiga ada pertanggungjawaban atau responsibility, kewajiban menanggung dan mempertanggungjawabkan pekerjaan serta laporan. Yang keempat ada independensi, kemampuan bank berdiri sendiri tanpa pengaruh pihak lain. Lalu yang terakhir ada kewajaran atau fairness, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada infrastruktur manajemen risiko. Infrastruktur manajemen risiko yang efektif penting untuk mendukung enterprise wide risk management dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh atas risiko, mendorong
konsistensi, meningkatkan kesadaran risiko, serta memastikan arus informasi yang tepat di seluruh organisasi. Komponen utama infrastruktur mencakup yang pertama ada kebijakan, metodologi, dan prosedur sebagai dasar arahan dan pedoman dasar dalam pengelolaan risiko. Yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM, tenaga ahli yang berkompeten dengan sistem kinerja yang berkompetensi berbasis risiko untuk menjaga ketahanan dan meningkatkan keuntungan bank. Yang ketiga ada teknologi dan data, sistem informasi yang kuat, yang akurat dan tepat waktu guna memantau, mendeteksi, dan mengoreksi risiko secara berkelanjutan. Selanjutnya ada pengendalian internal dalam manajemen risiko. Bank menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif sesuai kebijakan dan prosedur dengan prinsip pemisahan fungsi yang konsisten. Evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memantau dan mengurangi risiko, serta sebagai dasar perbaikan sistem dan kebijakan pengendalian internal. Lalu ada strategi penerapan manajemen risiko. Penerapan strategi manajemen risiko dilakukan untuk mendukung pencapaian rencana bisnis bank, diantaranya melalui yang pertama, peningkatan pengelolaan risiko bank yang berkualitas. Yang kedua, penyempurnaan kebijakan atas penerapan ke manajemen risiko bank. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko di setiap jenjang organisasi. Selanjutnya ada studi kasus, analisis studi kasus implementasi manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Salah satu studi kasus manajemen risiko perbankan yang relevan di Indonesia adalah kasus gangguan layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI akibat serangan cyber pada tahun 2023. Permasalahan utama dalam kasus ini terletak pada risiko operasional yang berasal dari kelemahan sistem teknologi informasi. Gangguan tersebut menyebabkan layanan perbaikan tidak dapat diakses oleh nasabah dalam waktu yang cukup lama, sehingga memicu keluhan publik dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Risiko operasional ini kemudian berkembang menjadi risiko reputasi karena pemberian negatif dan persepsi bahwa bank tidak siap menghadapi ancaman digital. Selain itu, kondisi tersebut juga berkaitan dengan risiko kepatuhan, mengingat bank wajib menjaga keamanan dan nasabah dan konstitusi layanan sesuai ketentuan regulator. Selanjutnya ada implementasi manajemen risiko dalam kasus Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Bank Syariah Indonesia melakukan langkah pemulihan operasional dengan memastikan bahwa dana dan data nasabah tetap aman. Bank juga berkoordinasi dengan regulator dan pihak terkait untuk mempercepat pemulihan sistem serta menjaga stabilitas layanan perbaikan. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko operasional dan teknologi masih perlu diperkuat agar risiko serupa dapat diantisipasi sejak dini. Penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi sehingga dampak gangguan operasional meluas ke aspek reputasi dan strategi bisnis bank. Selanjutnya ada cara mengatasi dan solusinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bank perlu memperkuat manajemen operasional khususnya pada sistem teknologi informasi melalui peningkatan keamanan cyber dan mengevaluasi sistem secara berkala. Selain itu, bank harus memiliki rencana kesinambungan usaha yang matang agar layanan tetap dapat berjalan meskipun terjadi gangguan besar. Transparansi informasi kepada nasabah dan publik juga menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan. Ke depan, penerapan manajemen risiko secara terpadu sesuai prinsip Enterprise Risk Management atau IRM, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang risiko dan teknologi menjadi solusi utama untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha bank. Kesimpulannya, manajemen risiko perbankan merupakan aspek penting yang harus dijalankan serta secara sistematis dan integratif untuk menjaga keberlangsungan usaha bank serta meningkatkan kepercayaan nasabah. Risiko-risiko utama seperti kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, dan kepatuhan
harus dikelola dengan prosedur yang jelas melalui tata kelola risiko terpadu, penyusunan profil risiko, penyiapan SDM profesional, serta kebijakan pengelolaan risiko likuiditas. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.